Alhamdulillah akhirnya ketemu dengan Pak Prawito. Saya muter-muter nyari rumah jenengan ini tadi. Ini mau kemana jenengan? Sebenarnya mau ke Kayangan Api, mau tugas. Mau tugas. Mohon izin meminta waktunya sebentar untuk ngobrol, Pak. Boleh nggak? Boleh. Bisa. Monggo. Lulusan SMA. SMA terus perguruan tinggi itu. Pernah kuliah? Iya. 86 terus ikut si Penmaru di Surabaya di TPP Kodicas itu nggak masuk. Pilihan UNER sama Unbra dengan rektor sama, rektornya UI Profesor Dr. Setiadi. Melanjutkan lagi numpang ujian di kampus Universitas Airlangga Surabaya situ, dan UPPJJ UT saya ada di Jalan Kapasari 35 Surabaya itu. Aktivitas setelah itu apa yang jenengan jalani? Iya, di tengah hutan terus itu. Ya seakan-akan mertapa gitu. Sudah berapa tahun jenengan menjalani? Ada di tengah hutan. Iya, hidup di tengah hutan itu. Menyendiri itu sekitar 26 tahun. Bisa lebih. Saudara kandung? Saudara kandung. Iya. Emang dulu pernah kuliah? Pernah dulu. Di UT itu semester 8. SMA kali tidur juara 1 bahasa Inggris itu. Bahasa Inggrisnya? Iya. Belum enggak menikah. Enggak mau menikah atau belum menikah? Belum menikah. Belum menikah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa semuanya. Jadi di siang hari ini saya berada di Dusun Ngembul, Desa Buto, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kita akan sowan atau bertamu ke rumah. Kita nyarinya tadi agak susah alamatnya karena rumahnya ini sangat nyelempit seperti ini ya. Alhamdulillah saya sudah sampai di sini lokasi. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Selamat siang. Alhamdulillah akhirnya ketemu dengan Pak Prawito. Iya. Alhamdulillah Pak Nah, Prawito. Bapak dari mana? Dari Mojokerto Pak. Saya muter-muter nyari rumah jenengan ini tadi. Ini mau kemana jenengan? Sebenarnya mau ke Kayangan Api, mau tugas. Mau tugas. Ini gimana? Saya mohon izin untuk meminta waktunya sebentar untuk ngobrol Pak. Boleh nggak? Boleh. Bisa. Monggo. Tapi nggak mengganggu aktivitas jenengan toh? Ya, nah. Oke. Ini lagi mau berangkat dengan seragam yang komplit. Begini bahkan begini. Boleh nggak minta izin biar nggak panas? Dilepas dulu biar ngobrolnya lebih santai gitu ya. Iya. Tasnya ditaruh sama itunya. Nggak apa-apa nggak Pak? Nggih? Oke. Jadi setelah jenengan lepas seragamnya, saat titip mic Pak nggih. Nggih Pak Prawito, pangapunten tak derengi. Iya. Bukan berarti kita lancang menyuruh-nyuruh panjenengan untuk melepas baju dan menghalangi jenengan untuk berangkat. Tapi ya saya mohon izin karena sudah jauh-jauh. Iya, iya. Kebetulan ya sudah rezeki bisa bertemu jenengan kok tepat mau berangkat ini tadi. Ya kan seandainya saya telat sedikit sudah nggak ketemu kan gitu. Jadi saya menyuruh untuk melepas jaket dan lain sebagainya biar tidak panas. Ini Bojonegoro ini luar biasa loh Pak. Iya. Beda dengan Mojokerto, panasnya suhunya kan beda. Iya. Pak Prawito kelihatannya masih muda. Sudah tua. Aura wajahnya masih semeringah. Umur berapa jenengan? 59 kali. Kelahiran 1967. Umur 59 tahun. Iya. Tapi kelihatan masih muda loh Pak. Punya pegangan mungkin jenengan. Enggak, ya segini. Itu yang di pinggang jenengan itu apa? Ini Coba diambil. keres. Bisa diambil? Enggak bisa. Oh, enggak bisa. Enggak bisa diurus. Oh, sabuk ya Pak? Iya. Terkait dengan sabuk. Iya. Jadi satu gitu ya. Sehari-hari aktivitas yang panjenengan lakukan apa Pak? Ini kok seperti orang dinas ini. Dalam rangka ritual atau dalam rangka tugas apa gitu? Iya, rangka tugas yang jelas. Tugas? Iya. Apa bisa disampaikan Pak? Tugas apa yang jenengan jalani sekarang? Ya, kalau di Kayangan Api ya tugas malam karena negara dalam keadaan konflik. Yang jelas negara setelah ada dua sisi transisi itu, yang jelas yang satu negara Nusantara, yang satu negara kesatuan saja. Seakan-akan negara ini ritualan perang begitu loh. Sekarang ya tugas untuk menjaga yang Pancasila begitu. Karena yang jelas dua ideologi yang ada dalam negara ini ada dua sistem sosial. Jadi yang sini kan pihak sistem sosial Pancasila, yang NN pihak sistem sosial yang komunis. Begitu aja kalau belak-belakan negara begini. Ya begitu aja lah belak-belakan negara karena dua sisi ini. Oke, sebelum kita ngobrol panjang lebar tentang itu, Iya. saya ingin mengangkat sedikit riwayat hidup panjenengan, boleh kan? Boleh, silakan. Saya mendengar berita dari teman-teman dan orang-orang sebelum masuk ke sini, Iya. ternyata jenengan tuh punya sisi lain yang luar biasa, yang mungkin orang lain nggak akan mengira bahwa panjenengan Pak Prawito itu seperti itu.
Saya dengar jenengan dulu pernah mendapat beasiswa juara bahasa Inggris dari kakak panjenengan tadi kalau nggak salah, abang jenengan. Ya, dulu ya, tapi ya selalu. Beasiswa. Enggak pernah, enggak ada dulu enggak ada biasa. Tapi sering juara di sekolah. Ya, kalau soal begitunya iya. Ya, tapi soal beasiswa seperti sekarang itu enggak ada. Enggak ada dulu. Lulusan SMA. SMA terus perguruan tinggi itu. Pernah kuliah? Iya. 86 terus ikut si Penmaru di Surabaya di TPP Kodicas itu enggak masuk. Pilihan UNER sama Unbra. Nah, itu pun biaya sendiri. Orang tua nggak punya ya sambil gimana ya masa. Terus kerja di Surabaya 1 tahun. Yeah. Terus saya buat alat berangkat di Banjarmasin 87 Kalimantan Selatan sana. Kerja? Iya, terus 88 setelah kerja di sana sambil kerja di rumah makan, pada waktu 88 bulan April masuk di Universitas Terbuka yang seperti Bojonegoro itu, yang sekarang itu PTN 45, tapi kan beda. Saya ada di Jakarta dengan rektor sama, rektornya UI Profesor Dr. Setiadi. Hanya saja saya ada di Jalan Cabai Raya Pondok Cabai Ciputat Jakarta sana markasnya. Saya di Banjarmasin itu kan itu unit belajar, program belajar jarak jauh dari UPBJJ. Jadi unit program belajar jarak jauh. Jadi saya ada di Banjarmasin dengan rektor pembimbing, rektor Universitas Lambung Mangkurat dan UPBJJ UT saya ada di Banjarmasin di Jalan Kayu Tangi Brigjen Hasan Basri Banjarmasin sana. Dan pinjamnya kalau ujian setiap tahun kan 2 semester. 2 kali. 2 semester pinjam di kampus Universitas Lambung Mangkurat pada waktu itu. Lah 91-93 masih di Jawa Timur, ada minjam kampus di Universitas Airlangga Surabaya karena rektor pembimbing saya ada di situ, rektor UNER dan juga rektor ITS kalau di Surabaya. Jadi semua universitas terbuka nggih? Iya, namanya universitas terbuka. Sampai menjalani jenjang masa kuliah itu sampai berapa semesternya? Wah, 88, 9 banyak kok, sampai mata kuliah kan khusus banyak. Tapi terus berhubung ada sesuatu, ya begitu. Dan bukti-bukti pun hilang nih, terbakar semua. Lenyap. Oh, bukti-bukti jenengan mulai pendidikan. Nah, sebenarnya 89 sudah diserai piagam di Banjarmasin itu. Namanya dari Universitas Terbuka Piagam Presiden College, yang artinya sejenis sekolah tinggi presiden. Yeah. Diberi akan ijazah gitu, tapi yang bagian sudut kiri ini bintang bertulisan, bintang dalam segi 5 bertulisan Presiden College yang artinya sejenis sekolah tinggi presiden. Yang sudut kanan PTN 45 Universitas Terbuka milik saya itu. Belum sampai wisuda ya Pak? Belum sampai selesai gitu maksudnya? Ya gitu aja. Terus akhirnya kembali lagi pulang? Pulang 91-93 melanjutkan lagi numpang ujian di kampus Universitas Airlangga Surabaya situ, dan UPBJJ UT saya ada di Jalan Kapasari 35 Surabaya itu. Nah, kalau kampusnya pinjam di Universitas Airlangga Surabaya, ya kadang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pokoknya rahasia itu salahnya. Iya, rahasia Pak ya? Iya. Nah, setelah semua jenengan jalani dari Kalimantan, dari Pondok Cabe, terus sampai Surabaya, dengan berbagai pengalaman yang jenengan miliki, akhirnya kembali lagi pulang ke rumah ini. Iya. Aktivitas setelah itu apa yang jenengan jalani? Iya, di tengah hutan terus itu, di Kayangan Api sambil ya seakan-akan bertapa gitu, tapi sambil tugas gitu aja. Sudah berapa tahun jenengan menjalani? Ada di tengah hutan? Iya, hidup di tengah hutan itu. Menyendiri itu sekitar 26 tahun, bisa lebih. Sejak 97 kok. Bisa hampir 97 sampai sekarang. Setiap hari. Ya setiap hari. Nggak pernah libur. Nggak pernah kalau nggak sakit. Tapi ya kebetulan nggak sakit. Dari 97 nggak pernah sakit? Nggak. Sama sekali ya Pak ya? Pada waktu digigit ular aja di sebelah selatan Kayangan Api, hampir nggak bisa jalan. Pagi pulang, besok sudah berangkat lagi. Nggak gondok putarkan. Itu diobati oleh Allah. Seandainya nggak dalam lindungan Allah, ya mati di Kayangan Api. Jadi nggak bengkak sama sekali? Ya bengkak pada waktu itu. Terus sorenya masih ke Kayangan Api lagi. Tidak sembuh lagi. Aktivitas di Kayangan Api mulai jam berapa Pak jenengan? Jam 5 berangkat dari sini, terus di Sendanggirong, dari Sendanggirong diam sebentar, terus melanjutkan perjalanan sekitar jam 8. Ke Kayangan Apinya? Iya. Sampai pagi? Nah, di Kayangan Api itu hanya lewat, di
kayangan itu sebentar, kadang 1 jam, kadang nggak ada. Di mananya itu masuk ke kayangan apinya? Itu bisa 1 jam atau kurang. Nah yang banyak ada di tengah hutan, yang tempat rahasia itu untuk menyendiri itu. Pulangnya pagi. Kayangan api itu cuma terminal gitu ya? Iya. Terminal, nanti estafet ke langsung bablas ke tengah hutan. Dan lokasi hutannya jenengan rahasiakan. Iya. Di mananya nggak jenengan sampaikan. Iya, Saya misalnya minta ke sana nggak boleh? itu tempat yang sangat nggak boleh. Oh, sangat itu. rahasia gitu ya Pak ya. Misi yang jenengan jalani ini atas perintah atau mandat dari siapa gitu? Ataukah mungkin dorongan hati sendiri atau gimana? Ya bisa dari negara, juga bisa dari Tuhan. Yang jelas kedua-duanya dibilang negara ya nyatanya tidak digaji, dibilang enggak seragam hukum. Nyatanya sejak 2007 nggak bisa, di Surabaya pun nggak bisa begitu lah. Tapi ya dibilang negara, nyatanya soal gaji nggak seperti bulanan seperti yang lain. Iya. Nah, tapi yang jelas sebagai utusan Tuhan juga yang jelas mandat Tuhan untuk negara yang begini. Anggap saja utusan Tuhan, begitu aja. Kalau di logika, ya, Iya. nyun sewu nggih. Iya. Kerja yang tidak digaji, ya kan? Orang itu kan butuh makan, Iya. butuh kebutuhan lain sebagainya. Dari 97 sampai sekarang, Iya. itu makannya dari mana? Ya, pokoknya cari kemuliaan Tuhan gitu aja. Pokoknya bisa makan gitu aja. Iya. Katanya tirakat di saudara-saudara gitu. Makanya yang ngirit makan aja nggak pakai sayur, jarang pakai sayur, jarang gitu. Tapi saya tetap mengaku tetap bertugas demi keselamatan negara Indonesia yang Pancasila ini, apalagi sampai jatuh pada transisi dua sisi Indonesia, NN dan NKRI. NN yang wawasan semesta ideologi komunis dan NKRI wawasan Nusantara ideologi Pancasila ini. Jadi yang jelas konflik kaitannya perang Badar dalam Al-Quran atau perang Ahzab dalam Al-Quran, atau yang juga dalam dunia disebut World War III, perang dunia 3 itu. Jadi makannya pun seadanya, Iya. hanya nasi putih. Ya adanya begitu lah. Ini panjenengan usia berapa tadi? 59. 59. Kelahiran Belum menikah, belum married. Belum toh. Mau cari makannya begini nikah. Itu montang-manting sendiri juga. Tapi ada kemauan, keinginan untuk punya istri. Punyanya sih, punya. Nanti dulu ada harapan peran saya, ada role expectation dari peran dari yang utama, dari juga peran negara, peran dari Tuhan yang utama. Dibilang negara karena seragam hukum, dibilang iya nggak digaji, tapi tidak, saya juga punya hukum negara. Jadi pakaian TNI AD itu benar hukum. Jadi nanti menikah setelah semua tugas ini selesai. Iya, dari harapan dari peran saya dari Tuhan itu sudah terkabulkan, mungkin Allah mengizini untuk saya nikah. Gitu. Iya. Coba kita sedikit menyinggung, nggak apa-apa kan? Menyinggung Iya. tentang keadaan Indonesia saat ini. Mungkin sedikit banyak nyenan Pak. Iya. Indonesia sekarang ini kan lagi boleh dibilang gonjang-ganjing nggak? Iya. Gonjang-ganjing ya? Iya. Dari sudut pandang panjenengan, kira-kira Indonesia ke depan ini selama pemerintahan Prabowo ini Iya. akan sukses, berhasil memakmurkan rakyat, ataukah sebaliknya kira-kira? Nah, setelah Indonesia transisi dua sisi, jujurnya antara negara Nusantara dan negara NKRI ini, negara Nusantara jelas wawasan semesta ideologi komunis, wawasan NRI, wawasan Nusantara ideologi Pancasila, yang jelas ada dua sistem sosial dong di situ. Ada dua masyarakat dong. Yang jelas terjadi konflik, walaupun saya enggak menginginkan konflik terbuka loh. Yang jelas konflik ideologi jelas ada. Akan terjadi konflik. Ya tetap terjadi konflik menurut saya. Nah, walaupun saya nggak menginginkan konflik terbuka atau perang terbuka. Yang jelas NKRI yang Pancasila dan NN yang komunis ini tetap air dan minyak dijadikan satu pun nggak akan menjadi satu, tetap berpisah. Dan saya yakin perang artian perang ideologi loh, walaupun saya nggak menginginkan perang terbuka lah. Seandainya kehendak Tuhan, karena perang itu kehendak Tuhan, perang terbuka ya terbuka. TNI Polri yang setiap Pancasila dengan TNI AD, TNI AU yang di NN, mungkin begitu. Walaupun untuk yang sana asas praduga tak bersalah. Yang jelas negara Nusantara yang dipresideni Prabowo dengan 24 partai jelas mempunyai TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri yang mendukung partai yang saya bilang komunis, dan juga TNI AD, TNI AL, TNI AU yang bernaung, yang menggunakan wawasan semesta, jelas
Sejanta itu saya curigai ideologi komunis sangat bertentangan dengan yang wawasan Nusantara Tenadit Tenang Ujalas Pepa Jaya Mahayang dari Lembaga Pertahanan Nasional yang membantu tugas untuk menjaga keutuhan wilayah teritorial negara kesatuan baik darat, laut maupun udara sesuai klaim hukum laut wawasan Nusantara. Dia kan menggunakan wawasan yang berbeda semesta ideologi komunis. Jadi itu dari pandangan jenengan ya, Iya. tapi tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi, tapi prediksi jenengan kemungkinan besar bisa terjadi. Bisa terjadi. Kan gitu. Ini kaitannya Perang Dunia III. Ada kaitannya dengan perang dunia ketiga. Iya, yang jelas nasional, transnasional, multinasional. Dan menurut saya dalam pendapat dari dasar Al-Quran Perang Badar itu seluruh dunia itu hanya ada dua sistem sosial. Sistem sosial komunis dan sistem sosial Pancasila. Oke. Kecuali negara komunis, Kecuali. Korea Utara hanya satu sistem sosial. Oke, nggak usah banyak-banyak kalau Iya. tentang menyinggung negara nanti nggak enak. Iya. Kan dikira nanti Iya, kita kok sok pintar dan lain sebagainya, kok sok ngerti kan gitu. Kembali lagi ke jenengan. Ini yang lebih unik daripada membahas negara bikin jenuh. iya. Saya angkat cerita jenengan, kisah hidup jenengan yang lebih unik dari itu. Ini kan jenengan kan tinggal sendiri, belum punya Iya, istri. Iya. Rumah ini rumah peninggalan orang tua. Iya, peninggalan kakek, peninggalan orang tua terus. Ini kan kelihatan bangunannya Sudah. kuno banget. Iya, Iya. sudah. Lama lah, Iya. rumah lawas lah gitu ya. Iya. Apakah punya sejarah rumah ini? Nah ya pada waktu agresi Belanda juga itu markas tentara gerilyawan Indonesia. Rumah ini? Juga markas camat yang pertama Ngasem. Boleh ditanya Mm-mm. namanya Bapak Jatman. Pada waktu itu saya sampai SMA aja setempel camat Ngasem yang pertama Pak Jatman sama masing-masingnya itu ada di kakek. Hanya saja waktu saya di Banjarmasin 90 bulan itu nggak ada karena Pak kakek sudah Oh wafat. gitu. Mm. Jadi rumah kakek yang jenengan huni ini ya. Iya. Tidur juga di sini ya. Iya bapak terus Tidur di sini. Kalau mandinya mandi sumur itu. di sumur. Ada sumur. Sumur sendiri apa punya tetangga? Dulu sumur kakek, sumur Bandung itu. Sumur itu entah berapa turunan sumur. Sumur empat tua turun. ya? Sumur tua. Jenengan Iya. punya berapa saudara? 7, Jenengan yang nomor berapa? 6. Yang Iya. terakhir sekarang? Adik saya yang situ. Semuanya tinggal di kampung ini. Enggak, ada di Sendanggirong, ada di Oh. Temayang, ada di Dander sana. Menco-menco ya. Ya. Jadi jenengan memang tinggal sendiri di sini. Tapi saudara 7. Saya pikir sendiri di sini nggak punya saudara. Ternyata banyak saudara. Ini rumah ini kan penuh dengan aksesoris. Pak. Saya lihat ada seperti pahatan di kayu, terus pahatan di kursi. Ini yang membuat panjenengan. Mau saya sendiri Oh, itu itu jenengan. nggak begitu bisa. Bisa. Terus itu fungsinya labu-labu di taruh atas itu untuk apa? Oh itu ada labu kering saya bawa dari hutan gitu terus saya taruh gitu ya Buat ada. aksesoris itu aja ya. Ya saya taruh gitu aja nggak ada. Terus jenengan juga coba lihat pakai kalung apa itu? Boleh lihat. Saya tadi sekilas ada kalungnya bagus itu. Kalau gimana ini kok? Itu pasti ada isinya itu ya. Ya enggak ini hanya ya ngunte temuan gitu. Oh temuan. Terus gelang-gelang, ake. Ya ini semuanya temuan. Semua itu menemu di waktu Sungai di sungai-sungai. Gitu. di sungai. Itu seperti emas. Enggak. Kalau ya? mas kan banyak duit dong. enggak. Memang kalau banyak emasnya itu orang yang berduit gitu. Heeh. Iya. Iya toh. Ini kan enggak pernah emas kok. Kalau emas kan Gitu ya. Oke. Jenengan apakah juga mengoleksi pusaka gitu di rumah ini? saya bawa ini cok soal pusaka Boleh nggak sebenarnya ya. diperlihatkan salah satu pusaka yang menjadi kebanggaan jenengan? Ya, ini bawaan ini yang kalau di tayangan api yang namanya di pada waktu nama apa prasasti itu ya ini Amit, yang di lo tahu gonjo plong lo telu ini. Saya pernah bertemu Pak Parlan ya juru kunci Iya kayak yang api. Ya itu bilang juga keris kayangan api itu teluk gonjo gonjo plong lo telu. teluk telu. Nah, Nah, itu Pak Parlan tuh menyampaikan seperti itu. Ini barangnya. Iya. Coba diangkat lagi. Ya, jangan angkat lah, jangan. Tapi saya segini. Coba ditaruh kamera sini biar kelihatan. Coba. Ini namanya keris. Bisa bawa ke Surabaya mana-mana bawa terus nggak pernah hilang. Nggak pernah hilang. Ya? Nggak pernah. Saya bawa sejak 2000. Jadi gini, kalau keris itu kan memang harus menyerupai keris, tapi ini kan wujudnya tidak menyerupai keris ya, beda kan dengan yang di kayangan api yang saya maksud. Tapi khodamnya dari keris apa tadi namanya? Keris lo telu gonjo plong jangkung. Jangkung, nggih. Ya. Khodamnya di sini. Mungkin, ya. Iya. Bisa jadi khodamnya ke sini. Dan ini yang menjadi suatu pusaka yang kemanapun ngantil sama jenengan. Iya.
Kemanapun juga. Meskipun tidur di bawah, Iya, tidak pernah lepas sehari-hari. enggak. Kemana-mana jalan ya saya bawa ini terus kemana-mana. Kalau di sungai di mana. Ini dulu dapatnya dari mana? Ini dari Randu Alas sana loh. Randu Alas. Mm-mm. Oh, kalau misalnya nih, itu ada yang nawar, Pak tak mahari sekian ratus juta, sekian juta, boleh? Enggak bisa ini pusaka kaitannya tugas Nggak kaitannya bisa. mandat Tuhan nih. Karena amanah atau mandat. Karena Mm. mandat tadi kaitannya tugas tadi untuk menjaga negara jaga berapapun nggak bisa. Itu. Mm-mm. Ada nggak pengalaman mistis waktu jenengan berkelana di hutan-hutan itu? Pernah dijumpai Presiden Soekarno kah? Pernah dijumpai Nyi Roro Kidul kah? Pernah nggak? Kalau waktu di tengah hutan sih, kalau dalam mimpi seakan tidur pernah berkali di Banjarmasin 89. Itu pada waktu serial Wahyu Makutoromo dari Insinyur Soekarno. Ditemui langsung? Iya, yang Wahyu Makutoromo Iya. Prastoproto. Nah terus di Kalimantan Timur pada waktu itu sebenarnya di Ciwir, yuk bangun di tempat pertunjukan wayang itu kok Pak Karno. Nah itu serial pada waktu itu cerita wayang di Gedung Taman Budaya Kalimantan Timur 1995 itu tumurunnya Wahyu Sastro Jindro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Gitu ya? Iya, ada kaitannya dengan Wahyu Makutoromo Astobroto di Banjarmasin dengan Wahyu Sastro Jindro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Akhirnya saya di tengah lautan bawa taring yang segitu. Iya. Untung alhamdulillah masih bisa hidup. Itu ya? Iya, ada seperti tengkorak yang segini, ada taringnya di bawah hidung tuh suruh nyabut dalam suara terus saya cabut. Itu setengah mimpi setengah sadar ya? Iya, enggak mimpi, itu kenyataan. Itu nyata Mas? Iya, 1995 itu. Jadian nyata ya? Nyata itu. Seandainya nggak dalam lindungan Allah juga nggak pulang ke tanah Jawa ini, nggak hidup di tengah lautan. Itu aneh. Di luar juga, Ya. di luar batas, di luar nalar manusia, karena nalar manusia itu kenyataan. Berarti jenengan ini memang Pernah benar-benar. jatuh yang ketinggian lebih dari 30 meter juga. Pernah Pak? Pernah. Tanggalnya 5 bulannya Juni 1993. Itu jatuh dari tower, tebing atau pohon? Di pohon yang namanya seperti beringin tapi panggang. Yang diajak bidadari itu katanya mau dikasih kuda sembrani itu. Nah itu naik itu. Nah, pada waktu malam itu ada rembulan gitu di daerah Temayang sana kok ikut kakak saya. Nah jam 1 itu kok tergelincir di atas pohonnya sangat tinggi. Wong pohonnya itu orang 5 itu nggak bisa ngerangkuli kok. Lah itu kok jenengan bisa manjat naik? Lah iya bisa. Ada alat namanya jajan. Terus sampai pol pucit itu. Nah pada waktu tergelincir itu Allah Akbar kok sudah nggak sadar lah. Taunya sudah jam 9 pagi itu dinaikkan kursi itu bangun. Dibawa pulang ke saudara saya yang Temayang itu Tidak terjadi lecet atau patah tulang gitu? Enggak Berarti apa ya? ada keanehan. Ya nggak bisa ngomong saya. Ya lah ya itu ada keanehan lagi. Oke. Pak Prawito. Ya. Kalau kita ngobrol panjang lebar ini nggak selesai-selesai karena jenengan pengalamannya sangat luas dan sangat banyak. Mungkin lain kesempatan Iya ya sini bisa. lagi kita ngobrol Atau lagi. di tengah hutan sana. Nanti ini ada lagi kalau ingin syuting. Jenengan punya nomor HP? Enggak, saya nggak punya HP, nggak nggak punya bisa HP. pakai HP. Lah kita kalau misalnya Nggak, mau nggak. nyari jenengan di mana? Pokoknya saya sejak dulu nggak bisa diberi HP, nggak bisa Nggak, menggunakan maksudnya HP gitu. Kalau saya mau nemuin jenengan lagi di hutan itu di mana? Di kayangan api aja. Di Kayangan Api itu Pasti, pasti jam jam- berapa adanya? Jam 9 pasti ada di sana. Malam. jam- Setengah 10 lah. Atau nanti Ada 10. saya kontak Pak Parlan ya. Iya. Saya akan punya nomor WA. Iya. Pak Prawito apakah ada di sana? Suruh nunggu saya gitu ya. Iya. Oke. Jadi obrolan kita cukup sampai di sini. Nanti ada loh. Ini kira pusaka rame di kayangan. Iya tahu, saya tahu, sudah tahu. Sudah tahu. Sudah tahu. Nah, Nanti jenengan hadir. Hadir ya, juga di sana. Mestinya hadir Oke, nanti. Nanti Ya. barangkali kita ketemu di sana ya Pak. Iya. Ya? Jadi obrolan kita kali Iya. ini sampai di sini dulu. Iya. Mohon maaf apabila saya punya Wow. lancang kata, Enggak, sama-sama saya pertanyaan juga yang- mohon maaf. pertanyaan yang salah dan menyinggung Iya, perasaan iya. jenengan. Enggak. Ini kalau boleh jenengan pakai lagi seragamnya, ya kan? Iya. Monggo. Kan jenengan mau berangkat toh. Iya. Tadi saya yang suruh melepas. Ini saya bukan menyuruh sih. Demi apa ya? Tadi sudah menyuruh melepas ya.
gimana harus mengembalikan lagi kan gitu ya. Iya. Jadi Pak Prawito ini mau melanjutkan tugas negara kan gitu ya. Iya. Terima kasih, semoga sukses selalu apa yang jadi tugas panjenengan dan Oh, iya. pemerintah yang jenengan jalani. Iya.